Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus dan senantiasa istiqomah dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an. Kami telah mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk dijadikan pelajaran, untuk diambil darinya pelajaran. Fahal mim muddakir, kenapa tidak ada orang yang mengambil pelajaran dalam Al-Quran? Dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut menunjukkan kepada kita semua bahwa Al-Quran yang mungkin ada di setiap rumah-rumah kita, ada Al-Quran yang mungkin jarang kita membacanya. Itu pun kalau kita baca hanya sekedar dibaca, maknanya kita tidak tahu. Atau kadang ada yang membacanya dengan makna, dia mengetahui maknanya tetapi tidak mengambil pelajaran darinya, dan seterusnya dari keadaan-keadaan manusia dengan Al-Quran. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ketika seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul berkata, ya Allah ya Rabbku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang dihijroi. Di antara maknanya dihijroi di sini adalah tidak membacanya, tidak mentadaburi maknanya, dan tidak memahami dan mengamalkannya. Di antara maknanya tidak mengambil, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat. Ya, itu di antara maknanya. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Tapi di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwa Al-Quran itu mudah. Tidak ada yang sulit dalam Al-Quran. Sudah didekatkan pembahasannya dengan bahasa kita. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan-permisalan untuk manusia. Dan ini diantara keindahan dan keluar biasaan Al-Quran, kemudahan Al-Quran, yaitu adalah ketika Al-Quran membuat satu contoh, membuat satu permisalan dalam Al-Quran, maka permisalan ini sangat jelas dan diterima oleh akal-akal manusia. Diterima oleh akal-akal manusia. Nah, di antara
pencontohan yang Allah buat dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah sebutkan dunia ini seperti air. Dunia ini diibaratkan oleh Allah dalam Al-Quran ibarat air. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala buat permisalan, buat pencontohan, dan ini sekali lagi bahwa bentuk keindahan dan keluar biasaan Al-Quran, ketika Allah buat permisalan dalam Al-Quran, satu contoh untuk manusia, yaitu dengan metode membuka pemahaman, membuka logika manusia, dibuka pemahamannya agar berpikir. Itu metode Al-Quran, itu uslub dalam Al-Quran. Ya, saya contohkan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghujai bapaknya, ketika didakwai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan sembahan-sembahan patung-patungnya, lihat bagaimana Allah buatkan, sebutkan uslub metode penyampaian Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini pelajaran untuk kita dari sisi uslub Al-Quran, dari sisi metode Al-Quran, bagaimana membuka pikiran manusia agar berpikir. Apa kata Nabi Ibrahim? Wadkur fil kitabi Ibrahim. Lihatlah dalam Al-Quran tentang Ibrahim alaihissalam. Idh qala li abihi, ketika dia berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa memberikanmu apa-apa? Coba lihat bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak mengatakan tinggalkanlah sembahanmu itu patung itu, atau dengan istilah-istilah yang lain. Tapi Nabi Ibrahim mengungkap, menyebutkan agar ayahnya ini pikirannya terbuka, diajak berpikir. Itu uslub Al-Quran seperti itu. Kata Nabi Ibrahim, ya wahai ayahku, kenapa engkau menyembah yang tidak mendengar, yang tidak melihat, dan tidak bisa memberikanmu apa-apa? Ya, dengan ini bisa. Seakan-akan Nabi Ibrahim berkata, cobalah berpikir sejenak. Ya, dan itu uslub yang indah dari dalam Al-Quran. Ya ayuhan nasu dhuriba mathalun fastami'u lah. Al-Quran ini. Wahai manusia, telah dibuat untuk kalian percontohan. Masal. Tentang apa? Contoh keadaan sembahan-sembahan yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wadrib lahum ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah." Wahai manusia, telah dibuat untuk kalian permisalan, percontohan. Dengarkanlah. Subhanallah. Dengarkanlah pencontohan ini. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, kata Allah, sungguh sembahan-sembahan mereka itu, entah itu yang menyembah patung, entah itu yang menyembah berhala, yang menyembah bebatuan, yang menyembah pepohonan, yang menyembah orang-orang yang sudah meninggal, minta kepadanya. Kata Allah, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sungguh yang mereka sembah itu la yakhluqu dzubaban, tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat. Walau ijtama'u lah, walaupun mereka sembahan-sembahan itu, ya, entah itu yang menyembah malaikat, bahkan yang menyembah orang-orang soleh, apalagi cuma yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Kata Allah, walau ijtama'u lah, walaupun mereka berkumpul semua untuk menciptakan seekor lalat. Coba lihat, ini pencontohan yang Allah buat dalam Al-Quran. Pasti orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kalau mau berpikir secara pertengahan, tidak ikut nenek moyang, tidak ikut ini, berpikir sejenak, dia akan ikut. Karena gamblangnya penjelasan Allah dalam Al-Quran tentang pencontohan itu. Akal-akal mereka sampai ke sana, sangat jelas. Orang yang sudah meninggal tidak mampu
Bahkan malaikat pun tidak mampu mencipta seekor lalat. Allah buat binatang yang kecil. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah jelaskan ma yamlikuna min qitmir. Sembahan-sembahan mereka itu tidak bisa mencipta, tidak bisa memiliki walaupun seperti kitmir. Kitmir itu lapisan selaput yang tipis ketika kita makan kurma, di atas bijinya ada selaput tipis warna putih, itu kitmir. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu menciptakan walaupun seperti itu. Subhanallah, ini darbul amsal namanya. Ini bentuk-bentuk pencontohan yang Allah contohkan untuk sesuatu agar manusia itu berpikir. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa kembali lagi kepada penjelasan kita yang pertama bahwa memang Al-Quran itu dibaca. Ya. Tapi walaupun segambang itu penjelasan Allah, jelas itu penjelasan Allah, tapi kalau tidak dibaca juga, tidak ditadaburi ayat itu tetap fahal mil muddakir, kata Allah. Tidak ada yang mengambil pelajaran dalam Al-Quran. Ya. Maka salah satu darbul amsal, salah satu pencontohan yang Allah buat dalam Al-Quran, itu pembahasan kita pada malam hari ini. Kenapa Allah contohkan, Allah permisalkan dunia yang kita hidup di dalamnya, yang kita mati-matian mengejarnya, sampai bermusuh-musuhan dengan sahabat kita, dengan teman kita, dengan saudara kita untuk mengejarnya. Bahkan naudzubillah sampai bunuh-bunuhan manusia untuk mengejarnya. Sampai meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk mengejarnya. Yang awalnya dia di atas sunnah, di atas yang wanitanya di atas hijab syar'i, sampai menanggalkan hijabnya untuk mengejarnya. Manusia di atas sunnah, memelihara jenggotnya, berpakaian syiar-syiar Islam, meninggalkannya demi mengejar dunia. Dalam Al-Quran Allah permisalkan seperti air. Yang kita bahas adalah kenapa air. Ini pembahasan kita. Kenapa air? Kenapa bukan yang lain? Supaya kita melihat keindahan Al-Quran ini. Dan tahu tidak, pencontohan ini antum sering baca di hari Jumat. Dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi. Ya, mungkin kita hanya baca saja ya. Baca saja, baca padahal pencontohan itu kita sebut. Kita baca. Bagi yang baca Al-Quran setiap hari Jumat lewat. Dalam surah Al-Kahfi ayat 45. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wadrib lahum mathalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Dalam surah Al-Kahfi ayat 45 Allah berfirman, buatlah contoh untuk mereka. Saya tanya, di sini ada perintah. Perintah untuk siapa? Hah? Buatlah. Siapa ini perintah buatlah? Kepada siapa Al-Quran ini turun? Nabi kita Muhammad SAW. Berarti yang diperintah dalam Al-Quran ini siapa? Muhammad SAW, Nabi kita. Buatlah wahai Muhammad untuk mereka. Mereka siapa? Kita. Umatnya. Jadi diperintah Nabi SAW untuk membacakan kepada umatnya, untuk memahamkan kepada umatnya apa yang setelahnya. Itu hakikat dunia. Subhanallah. Makanya kalau kita lihat hadits-hadits, betapa gamblangnya, betapa jelasnya Nabi SAW menjelaskan, bahkan berulang-ulang Nabi jelaskan di depan para sahabat tentang dunia. Kenapa? Perintah Allah memang seperti itu. Di pasar Nabi lewat dengan sahabat. Tiba-tiba ada bangkai kambing yang cacat telinganya satu hilang. Nabi mengambilnya dan mengangkatnya. Dan mengatakan, siapa yang mau kambing ini dengan 2 dirham atau 2 dinar? Harga yang murah. Kata sahabat, ya Rasulullah, gratis saja. Kami tidak mau. Kenapa? Karena dia sudah menjadi bangkai dan cacat. Ada yang mengatakan, kalau hidup saya kami tidak mau. Cacat telinganya. Kata Nabi SAW, demi Allah, la dunya ahwa'an wa alaikum indallah
La dunya ahwanu indallahi min hadza alaikum. Kata Nabi SAW, demi Allah, sehina-hinanya dunia di mata kalian, sehina-hinanya binatang ini di mata kalian, lebih hina lagi dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Padahal ini jalan di pasar, tiba-tiba ada bangkai kambing. Nabi membuat pencontohan untuk mereka, agar mereka faham hakikat dunia ini. Supaya jangan kalian terlalu tamak terhadap dunia ini. Jangan cita-cita kalian cuma ini saja. Dalam ayat ini Allah perintah nabinya, wadrib lahum, buatkan mereka wahai Muhammad, buatkan untuk umat wahai Muhammad pencontohan matsal hayati dunia, permisalan kehidupan dunia. Bagaimana itu permisalannya? Kata Allah, kama in anzalnahu minas sama. Yaitu wahai Muhammad, dunia itu seperti air. Ya kan? Jelas ini. Allah permisalkan dunia seperti air. Anzalnahu minas sama. Kami turunkan dari langit. Dari atas. Sama. Ya. Dari atas. Fakhtalata bihi nabatul ard. Dengan air itu tumbuhlah nabat. Tumbuhannya bumi. Pohonnya, sawahnya, buah-buahannya, rumputnya, nabat, tumbuh-tumbuhan. Fa'asbaha hashima, lagi indah-indahnya dipandang, lagi hijau-hijaunya. Fa'asbaha hashima, menjadi kering, ya, turun air menumbuhkan, lagi enak-enaknya dipandang, segar-segarnya, hijau-hijaunya. Fasbaha hashima, tiba-tiba menjadi hashiman, kering. Tadruhu riyah, diterbangkan oleh angin. Inilah dunia. Kemudian setelah itu Allah tutup dengan sifatnya, wa kana Allahu ala kulli syai'im muqtadira. Maka wahai Muhammad, adalah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu muqtadira, maha mampu. Nah, yang kita bahas jamaah sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dunia ini seperti air? Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala di dalam Jami' Al-Ahkam Al-Quran, dia sebutkan 4 poin, 4 faidah, 4 ilmu untuk kita ambil pelajaran padanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dunia yang kita hidup di dalamnya, yang kita mengejarnya? Allah Subhanahu wa taala serupakan dengan air. Beliau katakan, syabbahallahu subhanahu wa ta'ala dunya bil ma. Allah miripkan, Allah serupakan, Allah contohkan dunia seperti air. Pertama, li'annal ma la yastakirru fi mawdi'in. Kadzalika dunya la tabqa ala halin wahidah. Kata beliau, karena air itu la yastakiru fi maudin wahid. Air itu tidak pernah tinggal di satu tempat saja. Tidak tinggal satu tempat saja. Mengalir. Kalau dia tinggal di satu tempat, dimanfaatkan, tetap hilang. Kalau dia tinggal di satu tempat, tidak dimanfaatkan, terserap tanah. Ya kan? Itu air. Mengalir, kalau tidak mengalir, diambil, berarti tidak tinggal juga. Kalau dia tidak diambil, meresap. Itulah air. Seperti itu air. Kata beliau, kadzalika dunya. Kadzalika dunya. Demikian pula dunia, la tabqa ala halin wahidah. Dunia itu tidak pernah tinggal dalam satu keadaan. Iya. Itulah dunia. Iya. Kita manusia tidak ada yang keadaan
dia dengan dunia seperti itu terus. Ya kan? Tapi seperti itulah berputar. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putarkan terhadap manusia. Ya. Tidak ada yang seperti itu terus dunianya. Ada saat-saat dia bangkrut. Ya. Ada saat-saat dia ekonominya naik. Ya. Ada saat-saat dia stabil. Ya. Ada waktu-waktu dia ditipu misalnya, gagal dalam panennya misalnya bagi petani dan seterusnya. Tidak ada yang tinggal dalam satu keadaan. Dan ini kita saksikan. Ada masa-masa seperti ini, perputaran keadaan dunia. Iya. Kita sendiri tidak usah lihat pada dunia, tidak usah pada diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian kata Allah, tidakkah kalian berpikir? Sekarang kita lihat diri kita, apakah tetap tinggal seperti itu dalam keadaan bayi? Bayi terus? Tidak kan? Iya. Bayi lemah. Makanya dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian min dha'fin, dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kata Allah, demikianlah Allah ciptakan kalian dalam keadaan lemah bayi. Kemudian dari lemah itu Allah ganti. Allah jadikan kalian kuat masa muda. Kata Allah, semua setelah masa muda itu mimba di kuat dha'fan. Setelah masa muda itu puncak-puncak kekuatannya 30 tahun, 40 tahun. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kekuatan itu dha'fan wa syaibah, lemah lagi menjadi orang tua. Kembali seperti bayi, penglihatan rabun, kerjanya cuma tidur. Kembali seperti itu. Itulah dunia jemaah sekalian. Tidak ada yang tetap pada satu keadaan. Dia hidup terus? Tidak. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, membala kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Tidak ada yang ada lahir saja terus, lahir seperti itu tidak, tapi ada yang namanya kematian. Setelah kematian ada namanya hari berbangkit. Itulah kehidupan dunia. Jadi intinya dunia itu seperti air. Tidak tinggal pada satu keadaan. Tidak ada yang paten. Tidak ada yang seperti terus menerus. Tidak ada keadaannya. Tidak ada seorang itu di atas nikmat terus. Pasti dan pasti diputarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saat-saat dia harus menanggung musibah. Ada saat-saat dia harus bersabar di situ. Ada waktunya. Tidak ada juga orang yang menderita terus. Tidak ada. Ada saat-saat dia merasakan kenikmatan. Minimal kalau tidak di dunia ini, dia menderita terus, di akhirat dia akan merasakan kenikmatan. Di surga. Ya kan? Berarti intinya tidak ada yang seperti itu terus. Iya. Itu pun di dunia tidak ada yang seperti itu menderita terus. Ada yang namanya kegembiraan. Ada yang namanya kesenangan. Itulah dunia. Jadi wajar kalau Allah serupakan dengan air. Karena dunia itu tidak ada yang tetap seseorang pada dunia ini. Entah itu keadaan ekonominya, entah itu kenikmatan atau kesenangannya atau musibahnya, kesulitannya, tidak ada. Setelah kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, kata Allah. Sungguh kesulitan, setelah kesulitan ada kemudahan. As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, seandainya kesulitan itu masuk ke lubang biawak, maka kemudahan akan masuk dalam lubang itu dan mengeluarkan kesulitan itu. Saking pastinya datang kemudahan di balik kesulitan. Kata Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, seandainya kesulitan itu menjadi sesuatu yang bisa masuk ke dalam lubang biawak, maka kemudahan akan mengejarnya dan mengeluarkan dia dari lubang itu. Karena janji Allah. Sesulit-sulit apapun keadaan kita, yakin di balik itu ada kemudahan. Tinggal percaya saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan usaha. Hanya dilihat, disitulah besarnya iman, besarnya penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Iya. Makanya kalau kita melihat bagaimana wali-wali Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, keadaan sesulit-sulit tidak pernah mungkin kita dapatkan keadaan sesulit itu. Maryam alaihissalam kenapa berani keluar membawa anaknya di tengah kaumnya, tidak pernah tersentuh laki-laki. Allah perintahkan dia. Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa berani ketika mau dibakar? Nabi Yakub alaihissalam kenapa tidak pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari anaknya Nabi Yusuf? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa tidak takut ketika dikejar oleh orang Quraisy di dalam gua? Hampir terlihat sudah mau dibunuh, tapi sama sekali tidak ada ketakutan dalam hatinya. Kata para ulama cuma satu saja, husnudzon billah. Karena prasangka baik mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Dikeluarkan dari kesulitan itu. Dikeluarkan dari kesulitan itu. Datanglah kemudahan. Datanglah kemudahan. Ya. Jadi ini pelajaran pertama yang Imam Qurtubi sebutkan. Kenapa dunia Allah ibaratkan seperti air? Apa tadi? Coba ulang. Karena dunia itu, karena air tidak tinggal pada satu tempat. Seperti itu dunia. Dunia tidak ada yang tetap seperti itu pada manusia. Selalu diputar balikkan. Berganti keadaan dunia. Yang kedua, wali annal ma'a yadhhabu wa la yabqa. Fakadzalika dunya tafna wa la tabqa. Yang kedua, kenapa dunia diibaratkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti air? Karena air itu selalu pergi. Selalu menguap, selalu es saja, air dikeraskan jadi es, pergi. Ya kan? Didiamkan di tanah, hilang. Meresap. Ditampung, ternyata untuk dipakai, mandi. Itulah dunia, itulah air. Fakadzalik kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam Jami' Ahkam Al-Quran, fakadzalika dunya tafna wa la tabqa. Demikian pula dunia. Dunia itu tidak kekal. Tidak kekal. Jadi lain yang pertama. Yang pertama keadaan berganti-ganti. Berpindah-pindah. Nah, kalau ini dunia, karena dunia itu apa? Tidak kekal. Tidak selama-lamanya kita ada di dunia ini. Ada saat-saatnya kita meninggalkan dunia ini. Ada waktu kita meninggalkan dunia ini. Kita berpindah ke alam barzakh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manazil akhirah. Alam barzakh, alam kubur adalah fase pertama kehidupan akhirat. Fase pertama kehidupan akhirat. Oleh karena itu di dalam hadits-hadits yang banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam memahamkan para sahabat. Bahkan dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka paham tentang perkara-perkara dunia, yang nampak dari perkara-perkara dunia, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, tapi dari akhirat mereka lalai. Dari akhirat mereka lalai. Tetapi pada dunia yang fana ini, yang akan pergi meninggalkan ini, atau kalau tidak dia meninggalkan dunia, maka mereka faham. Ini yang kedua. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan seperti air? Karena air itu selalu pergi, selalu hilang. Itulah dunia. Dunia itu tidak kekal, akan hancur. Asalis yang ketiga, wali annal ma'a la yaqdiru ahadun ay yadkhulahu wa la yabtal wa kadzalika dunya la yaslam ahadun min fitnatiha wa afatiha. Masya Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyerupakan, mempermisalkan dunia seperti air?
Karena air itu tidak ada salah seorang pun di antara kita yang kalau masuk ke dalam air tidak ada sama sekali yang tidak basah. Ya kan? Kalau masuk ke dalam air, maka tidak ada yang mampu tidak basah. Kalau masuk ke dalam air pasti basah. Kata beliau, wa kadzalika dunya, demikian pula dunia. La yaslamu ahadun min fitnatiha wa afatiha. Kalau sudah terlanjur terjerumus ke dalam fitnah dunia, kata beliau, tidak ada yang bisa selamat dari fitnahnya dan dari kerusakan-kerusakan fitnah dunia. Terikat dengan dunia. Cinta dan bencinya karena dunia. Marah dan ridhonya karena dunia. Ini sulit lepas nih, seperti ini. Makanya dalam hadis Nabi mempermisalkan orang yang seperti ini. Kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa wan tukisha, wa idha shika falan tukisha. Kata Nabi SAW, celakalah hambanya dirham, celakalah hamba dinar, mata uang emas dan perak. Nabi di sini menamakan mereka hambanya uang, padahal hamba Allah. Iya. Ta'isa Abdul Khamisah, celakalah hambanya kain yang orang-orang Arab dulu selalu muliakan kain ini, selalu cari-cari kain yang paling afdol, paling mulia, paling mahal. Iya. Celakalah hambanya mata uang, hamba uang, celakalah hambanya kain. Iya. Ta'isa walam tukisha. Jatuh tersungkur. Ta'isa itu jatuh dan kepala duluan. Ya, kalau orang Mekah tak penyunyu. Hah? Itu ta'isa, jatuh dan terjungkir. Iya. Ta'isa, celaka. Ya, dalam hadis ini kenapa Nabi SAW menamakan mereka hambanya harta itu, hambanya dunia, padahal mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, karena dalam hati mereka yang ada cuma itu. Benci atau cintanya kepada seorang hanya karena dunia. Bersahabatnya hanya karena dunia. Menikahnya hanya karena dunia. Dia menikah hanya untuk mencari dunia saja. Dia bersahabat dengan orang hanya karena dunianya saja. Temannya orang kaya, dia teman. Kalau enggak, dia jauhi lagi. Kalau dia beri, dia senang. Tidak diberi, marah. Cinta dan bencinya hanya karena dunia. Kalau sudah seperti ini, ikhwan sekalian, sulit untuk keluar. Terikat. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala permisalkan keadaan seperti ini orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Kalau diberi, dia ridho. Kalau tidak diberi, dia marah. Makanya lihat keadaan orang-orang yang sangat-sangat cinta dengan dunianya. Ketika Allah cabut dari dia, sangat terasa sakit. Kenapa? Karena dia sudah terikat dengan itu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ambil hartanya, kena musibah, kena tipu, kena ini, terasa sakit. Bahkan ada yang sampai stres, ada yang sampai gila, ada yang sampai, bahkan naudzubillah, ada yang sampai bunuh diri dan seterusnya. Kenapa? Karena hati terikat dengan dunia. Ini fitnah dunia. Oleh karena itu, subhanallah, dalam hadits, wa kullu ummatin fitnah, wa fitnat ummatil mal. Kata Nabi SAW, semua umat ada fitnahnya. Semua umat ada fitnahnya. Dan fitnah umatku adalah harta. Dan fitnah umatku adalah harta. Dan ini terlihat. Dalam satu kisah yang sangat indah sekali, bahwa habis sholat, Nabi SAW mengimami sahabat. Kemudian Nabi berbalik ke belakang. Melihat sahabat lari. Saat sholat langsung lari. Lari apa? Menjemput Abu Ubaidah bin Jarrah yang pulang membawa harta rampasan perang. Ghanimah, upeti, dari Bahrain. Menang. Jadi bawa harta. Kamu dibagi nih. Sahabat yang setelah sholat, langsung. Nabi tersenyum melihat keadaan sahabat. Lihat ya, ini keadaannya sahabat yang manusia termulia setelah Nabi dan Rasul.
yang melihat Nabi yang terdidik dari tangan Nabi SAW, lari menjemput Abu Ubaidah, bawa harta. Iya, maka Nabi mengatakan kepada mereka, mal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang saya takutkan kepada kalian. Nabi melihat, wah ini bahaya ini sahabat. Karena tidak diingatkan. Maka Nabi peringatkan dengan keras. Bahasanya seperti lembut tetapi keras dan menghantam sahabat. Kata Nabi SAW, mal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang saya takutkan kepada kalian, bukan. Saya tidak khawatirkan kalian miskin sepeninggalku nanti. Karena memang kita sudah keadaan seperti ini. Jadi ketika saya meninggal kalian miskin, saya tidak takut dengan itu. Ya, ini maksudnya kan Nabi sangat mencintai dan menyayangi sahabatnya, umatnya. Allah sudah sifatkan Nabi SAW dalam Al-Quran, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu azizun alaihi ma'anittum, sangat berat beliau terhadap apa yang memberatkan umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, semangat untuk kalian agar kalian mendapatkan kebaikan. Jadi, iya, semua hal-hal yang akan terjadi yang mengkhawatirkan untuk para sahabat dan umatnya semua, Nabi sudah ingatkan semasa hidupnya. Kata Nabi SAW, bukan kemiskinan yang saya takutkan nanti untuk kalian. Innama akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakkum. Kata Nabi SAW, tapi yang saya takutkan kepada kalian adalah ketika dunia dibukakan kepada kalian. Karena ini kan, ini halal ini harta rampasan perang ini. Boleh, silahkan dibagi, memang bagiannya mereka. Ada bagian. Hanya ketika Nabi melihat gerak-gerik sahabat, iya, yang mengkhawatirkan di sisi Nabi SAW, Nabi ingatkan. Bukan kemiskinan yang saya takutkan. Tapi yang saya takutkan adalah ketika dunia dibukakan kepada kalian, fatuhlikukum kama ahlakatkum fatanafasuha kama tanafasuha, maka ketika dibukakan kalian pun berlomba-lomba dalam mengejarnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba dalam mengejar dunianya. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka kalian pun binasa, kalian pun hancur sebagaimana mereka binasa. Subhanallah, sebagaimana mereka binasa. Ayat ini para sahabat diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan air, mempermisalkan dunia itu dengan air, kata beliau, wali annal ma'a idza kana biqadrin kana nafi'an munbita wa idza jawazal miqdaru kana dharan muhlika wa kadzalika dunya al-kafafu minha yanfa'u wa fuduluha yadur. Subhanallah. Dan ini yang paling baiknya, yang paling indahnya. Kata beliau, air itu diserupakan, dunia itu diserupakan oleh Allah dengan air karena air ketika sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kadarnya saja yang diperlukan, itu bermanfaat, menumbuhkan, ya tidak? Siram bunga secukupnya, coba banyak sekali, jangankan bunga, pohon pun tercabut ketika banjir. Ya kan? Jangankan bunga, pohon pun yang besar tumbang banjir karena sudah melampaui batasnya. Pernah dalam khutbah Jumat, Nabi sedang berkhutbah, datang orang Arabi pegunungan. Ya Rasulullah, halakatil amwal. Ya Rasulullah, hancur harta-harta kami ya Rasulullah. Kering semua, tumbuh-tumbuh, kering semua, kami kelaparan dan seterusnya. Mintakan kepada Allah ya Rasulullah agar Allah turunkan hujan. Nabi doakan di situ. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Turun hujan. Masya Allah, diturunkan hujan, tumbuh. Tapi hujannya kebanyakan, hancur lagi semua kembali tanaman mereka. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, halakatil amwal. Hancur lagi kembali itu semua. Terlalu banyak airnya. Nabi berdoa lagi. Allah tahan hujan itu. Coba lihat. Air kalau digunakan seperlunya, bermanfaat. Ya kan? Tapi kalau lebih dari kadarnya, kata beliau, kalau sudah melampaui batasnya, maka berbahaya. Bahkan kata beliau, muhlikat, menghancurkan dan membinasakan. Itu air.
Kata beliau, wa kadzalika dunia. Demikian pula dunia. Dunia, kata beliau, al-kafaf minha, merasa cukup dengan dunia, dengan apa-apa yang kita butuhkan dalam dunia ini, yang bermanfaat. Lebihnya apa? Diinfakkan. Paham? Kita tidak dilarang kaya, ikhwan sekalian. Kita tidak dilarang kaya. Tidak. Tapi yang dilarang adalah ketika nikmat harta yang Allah berikan kepada kita, kita salurkan, kita habiskan tidak di jalannya. Membinasakan kita pada hari kiamat. Makanya kenapa orang miskin jauh masuk surga duluan daripada orang kaya? Kenapa? Hah? Apa mau ditanya tentang harta orang miskin? Nah, tidak ada hartanya. Kata Nabi, orang miskin mendahului orang kaya jauh masuk surga. 4 pertanyaan ketika kita berada di depan Allah Subhanahu wa taala. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqu. Dengan hartanya ditanya, dari mana didapatkan, dari mana dihabiskan. Bukan cuma asalnya saja. Tunggu dulu, di mana kamu habiskan harta itu? Berarti 2 pertanggungjawabannya. Dari mana kamu dapatkan dan di mana kamu habiskan. Ini ditanya. Di mana kamu dapatkan, di mana kamu habiskan. Nah, orang kaya berarti banyak ditanya. Iya. Tapi kalau dia dapatkan dengan yang halal, dihabiskan dengan jalan halal, aman. Maka ini yang manfaat. Ya kan? Ini yang bermanfaat sebenarnya harta itu. Ketika Nabi disisakan sepotong kambing, iya. Yang lainnya disedekahkan oleh Aisyah. Nabi tanya, ada sisanya? Habis, Rasul, tinggal ini. Iya, tinggal pahanya. Oh, kata Nabi SAW, tidak, semua tersisa kecuali ini. Karena ini yang Nabi makan, yang lainnya disedekahkan, itu yang tersisa pada hari kiamat. Makanya setelah ayat surah Al-Kahfi yang kita baca tadi, apa setelahnya? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Langsung Allah sambung ayat selanjutnya. Harta-harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta-harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, tapi ada yang baik dari situ. Itu yang harta itu ketika disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak itu dididik menjadi anak yang soleh. Itu bermanfaat pada hari kiamat. Iya. Kata Imam Qurtubi, selebihnya daripada itu fuduluha, yang selebihnya daripada harta, selebihnya dihabiskan tidak di jalannya, itu berbahaya. Itu sangat membahayakan. Ini faedah yang sangat indah sekali dari Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Dan sudah masuk waktu isya ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.